action, let's go. 저 건물을 찾으러. Just play my song, we'll keep dancing all night long. Halo semuanya, di era globalisasi ini pasti kita tidak lepas dari yang namanya komputer, bukan? Nah, kalian sudah tahu belum apa itu penipuan? Bagaimana cara mendeteksinya? Oke, kita bahas mengenai itu ya. Happy for watching! Penipuan komputer adalah tindakan ilegal apapun yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan awal penipuan, penyelidikan, atau pelaksanaannya. Penipuan komputer juga mencakup beberapa hal. 1. Pencurian menggunakan akses, modifikasi, penyalinan, dan perusakan software atau data secara tidak sah. 2. Pencurian uang dengan mengubah catatan komputer atau pencurian waktu komputer. 3. Pencurian atau perusakan hardware komputer. 4. Penggunaan atau konspirasi untuk menggunakan sumber daya komputer dalam melakukan tindak pidana. 5. Keinginan untuk secara ilegal mendapatkan informasi atau properti melalui penggunaan komputer. Segitiga penipuan atau siapa yang melakukan penipuan dan mengapa? Yang pertama, ada segitiga tekanan kesempatan. Kesempatan merupakan kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan dan menyembunyikan tindakan yang tidak jujur dan mengubahnya menjadi keuntungan pribadi. Kesempatan yang memungkinkan penipuan karyawan dan laporan karyawan, yaitu faktor pengendalian internal dan faktor-faktor lain. Yang kedua, ada segitiga tekanan rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan alasan yang digunakan para pelaku penipuan untuk membenarkan perilaku ilegal mereka. Beberapa pelaku merasionalisasikan bahwa mereka tidak benar-benar melukai secara nyata, tetapi berhadapan dengan sistem komputer yang tidak bernama dan tidak berwajah, atau perusahaan impersonal yang tidak akan kehilangan uang. Yang ketiga, ada segitiga tekanan. Tekanan merupakan dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Segitiga tekanan terbagi dua. Yang pertama, segitiga tekanan karyawan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan, yaitu keuangan, emosional, dan gaya hidup. Yang kedua, segitiga tekanan laporan keuangan. Tekanan yang dapat menyebabkan penipuan laporan keuangan yaitu karakteristik manajemen, kondisi industri, dan keuangan. Klasifikasi penipuan komputer. Penjelasannya, yang pertama, input penipuan merupakan cara yang paling umum dan sederhana untuk melakukan pengrusakan maupun penipuan. Pelaku hanya perlu memahami bagaimana sistem beroperasi sehingga mereka dapat menutupi perbuatan mereka. Yang kedua, penipuan prosesor merupakan penggunaan sistem yang tidak sah, termasuk pencurian waktu dan layan komputer. Yang ketiga, penipuan instruksi komputer, termasuk merusak perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal, menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah, dan mengembangkan perangkat lunak untuk aktivitas yang tidak sah. Keempat, penipuan data secara ilegal dengan menggunakan, menyalin, mencari, atau membahayakan data perusahaan merupakan penipu data. Yang kelima, output penipuan. Tampilan atau cetakan output dapat dicuri, disalin, atau disalahgunakan. Baiklah, kita akan memasuki apa saja faktor penyebab penipuan komputer terjadi. Pertama, banyak jaringan yang tidak aman. Kedua, tidak terdeteksi seperti adanya situs-situs seperti dark web, deep web, dan Mariana web. Yang ketiga, penegak hukumnya tidak bisa mencegah penipuan komputer. Keempat, instruksi penipuan komputer yang ditemukan dan situs web seperti adanya situs-situs yang ilegal atau semacamnya. Yang terakhir adalah karena masih banyak yang kasus-kasus yang tidak dilaporkan. Selanjutnya yaitu cara mencegah dan mendeteksi penipuan komputer. 1. Melakukan audit secara berkala. 2. Adanya konsultan atau pengawas khusus. 3. Mengamankan saluran telepon dan sistem dari virus. 4. Mengendalikan data yang sensitif. 5. Mengendalikan komputer laptop. 6. Mengawasi informasi hacker. Manfaat dan tujuan. Pertama, perlindungan privasi. Perlindungan privasi mencegah pengungkapan informasi pribadi dan sensitif kepada pihak yang tidak sah, merupakan proses yang melindungi hak asasi manusia terhadap kehidupan pribadi. Perlindungan privasi melindungi informasi si pribadi
dari pencurian, penipuan, atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak sah. Perlindungan privasi terkait dengan hak asasi manusia yang memiliki hak untuk menjaga informasi kehidupan mereka. Adapun cara melindungi data pribadi antara lain, hindari menyebarkan informasi yang tidak diperlukan, memilih platform resmi dan terpercaya untuk mengumpulkan informasi pribadi, serta memperhatikan privasi dan keamanan data. Kedua, ada keamanan keuangan. Memperhatikan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik keamanan keuangan merupakan usaha untuk mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan pada sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Keamanan keuangan dapat diterapkan untuk melindungi data keuangan dan transaksi online dari pencurian. Adapun beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam suatu sistem untuk menjamin keamanan informasi. Pertama, kerahasiaan. Informasi dijamin hanya tersedia bagi orang-orang yang berwenang sehingga pihak yang tidak berhak tidak bisa mengakses informasi. Kedua, integrasi. Informasi dijaga agar selalu akurat dan hanya bisa diubah dengan izin pemilik informasi. Ketiga, ketersediaan adanya jaminan ketika pihak berwenang membutuhkan informasi, maka informasi dapat diakses dan digunakan. Untuk melindungi data keuangan dan transaksi online, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, menggunakan situs web yang aman. Kedua, memilih yang password yang kuat. Ketiga, menggunakan jaringan internet yang aman. Keempat, memastikan situs web menggunakan protokol keamanan seperti SSL atau HTTPS. Ketiga, mempertahankan reputasi. Menghindari kerugian reputasi, baik bagi individu maupun perusahaan yang bisa timbul akibat penipuan komputer. Maksudnya adalah, reputasi merupakan hak segalanya bagi perusahaan maupun individu. Jadi jika perusahaan tidak dapat menjamin data nasabah dengan baik, maka otomatis perusahaan tersebut akan dapat pandangan yang kurang baik karena kurang bisa dipercaya dikarenakan adanya data dari customer yang bocor. Keempat, penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap aktivitas penipuan komputer adalah proses yang dilakukan oleh para pihak hukum untuk mengatur para pelaku yang menggunakan jaringan komputer untuk melakukan tindakan penipuan. Penipuan komputer merupakan kejahatan yang menggunakan jaringan komputer sebagai alat untuk melakukan tindakan penipuan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik harus ditingkatkan guna untuk mencegah kejahatan cyber di masa mendatang. Kelima, kestabilan sistem. Kestabilan sistem komputer merupakan kemampuan sistem untuk menjaga kondisi operasi yang seimbang dan menganalisis apakah sistem stabil atau tidak jika terjadi gangguan. Kestabilan sistem mengurangi risiko gangguan pada sistem komputer, melindungi sistem dari pencurian, penyalahgunaan, dan penipuan, serta memastikan sistem beroperasi dengan efisiensi tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan andal bagi individu dan organisasi, serta untuk melindungi aset digital dan informasi sensitif dari ancaman penipuan dan kejahatan cyber. Jadi kesimpulannya adalah penting untuk terus memperbaharui kebijakan dan teknologi keamanan, serta untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam upaya melawan penipuan komputer, guna menciptakan lingkungan online yang jauh lebih aman dan terpercaya. Thanks for watching.